Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Imam Suharjo. Kali ini kita akan cerita tentang tunnel dan VPN. Jadi tunnel dan VPN ya, terowongan gitu ya. VPN itu Virtual Private Network. Sebelum masuk ke VPN, mungkin saya mau skip yang halaman tadi ya. Jadi apa yang ada di VPN ya? Berita apa yang ada di VPN atau kalau kita nyari VPN itu ada apa gitu ya. Di sini banyak muncul kalau kita nyari VPN yang muncul Pak Menteri. Ya, ini beberapa hari atau hari ini dan mungkin dari dulu-dulu juga sama. Jadi kalau VPN itu biasanya dipakai buat apa ya? Silakan dijawab sendiri-sendiri. Tapi memang tidak demikian. Jadi VPN tidak semuanya dipakai untuk yang seperti ini. Jadi VPN itu sebenarnya bermanfaat. Kalau ada yang memakai untuk yang seperti ini berarti ya salah satu bentuk penyalahgunaan atau pemanfaatan mungkin ya yang kurang pas sebenarnya. Ya, tapi memang benar ya bisa lolos ya. Oke, tapi kita ke ini dulu ya. Jadi VPN itu buat apa ya? Jadi VPN itu sebenarnya dipakai untuk mengamankan akses ya, virtual private network buat apa gitu ya. Nah, untuk apa VPN ini? Ini VPN ini tadi ya dipakai untuk aman tadi, untuk aman itu supaya koneksinya aman dan sebagainya eh, antara dari satu titik ke titik yang lain. Nah, cuman di sini di aman tadi harus dilihat apakah VPN yang kita gunakan tadi kita tahu infrastrukturnya. Apakah itu VPN punya kita atau punya orang lain berbayar gratis dan sebagainya, karena VPN itu banyak ya, sehingga ini harus dipastikan. Tapi secara umum jadi ya VPN itu yang paling aman saat ini ya, teknologi akses antara titik ke titik karena dia terenkripsi. Terus yang kedua, VPN ini tadi bisa mengakses yang akses server dan sebagainya yang tadinya itu berada dalam jaringan lokal, terus kita akses dari mana saja. Misalkan mengakses konten yang tadinya di office, IP-nya lokal, nah kita bisa akses dari manapun ketika kita sudah terhubung ke dalam VPN. Nah, yang berikutnya adalah mengakses konten regional yang misalkan ini diblok untuk daerah tertentu, misalnya diblok di Indonesia, diblok di mana. Nah, kita bisa akses lewat VPN tadi ya, seperti tadi ya, misalkan situs-situs tertentu yang misalnya di Indonesia diblok, nah dia VPN kemana gitu ya, ke negara yang itu lolos, nah maka bisa. Terus juga VPN ini semacam pelindung ya, untuk bersembunyi. Jadi kita mengakses sesuatu tetapi jaringan aslinya itu tidak terlihat. Jadi kita mengakses dari Indonesia tapi kita VPN ke Amerika, maka akan dianggap bahwa itu dari Amerika. Oke, ini ya VPN. Terus ini tadi ya, kalau kita akses VPN tadi dapat mengakses berita maksudnya tentang VPN tadi yang muncul ini. Ya memang kasusnya seperti itu ya. VPN banyak disalahgunakan atau disalahartikan. Nah, ini juga sama ya, termasuk kasus perang dan sebagainya itu ya ada imbas juga yang beberapa konten diblok dan sebagainya ya, ada penyedia VPN yang muncul, ada yang berbayar. Ya, ini jadi sebuah bisnis juga. Nah, ini VPN sendiri tadi adalah sebuah koneksi yang private sebenarnya antara satu titik ke titik lain, bisa melalui internet atau melalui media yang lain. Dan tadi VPN tadi ya berupa tunnel. Jadi ibaratnya kita punya jalur sungai yang kotor, nah VPN ini seperti kita mengalirkan air bersih melalui pipa di dalam jaringan yang kotor tadi ya. Nah, anggap saja jaringan yang kotor itu dari jaringan internet yang apa saja ada di sana. Nah, kalau kita nyelupkan pipa ke dalam sungai tadi ya, air di dalam pipa tadi tetap bersih ya, seperti itu. Terus juga yang dikirimkan tadi data yang terenkripsi meskipun melalui jaringan publik ya. Jadi seolah-olah kita membuat jaringan virtual di dalam jaringan. Jadi sifat jaringannya tadi memang jaringan yang terenkripsi ya. Jadi misalkan ini tanpa VPN ilustrasinya,
ada seorang mengakses situs ya tanpa VPN ya, maka di jalan tadi ya bisa jadi datanya diintip dan sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan VPN tadi, datanya dari sisi ini pengguna sampai ke konten itu aman ya, karena terenkripsi. Nah, ini VPN dipakai untuk tunneling ya. Jadi VPN bukan teknologi tunneling. Ada diantaranya ada BBTP, L2TP, IP security. Ini adalah contoh-contoh VPN. Dan kita bisa memadukan beberapa VPN jadi satu ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi minimal 2 titik yang dihubungkan tadi ya. Jadi kalau 2 titik terhubung, misalkan protokolnya harus sama-sama pakai L2TP atau BBTP atau IP security atau OIP dan lain-lain. Nah, keduanya harus sama. Ini beberapa contoh komunikasi protokol atau protokol VPN, ada SSTP, IP security tadi, L2TP, BBTP, split dan macam-macam. Nah, ini dalam bentuk aplikasi yang siap pakai, jadi orang tinggal gunakan saja. Ini ada yang semuanya gratis, tapi ada juga versi yang berbayarnya. Ini contoh vendor-vendor yang menyediakan VPN dan banyak sekali, termasuk ada yang proprietary gitu ya, dalam bentuk perangkat, dalam bentuk software yang memang hanya bisa dipakai untuk perangkat itu saja. Ini tadi beberapa jenisnya tadi, jenis tunnel dan VPN, termasuk VLAN itu masuk tunnel juga. Ini tunnel yang dasar, ada IP-IP, dulu ada IP-IP, cuman sekarang udah ganti IP kalau salah yang ini ya. Ini proprietary-nya di Mikrotik, ada PPOE, ada PPTP, L2TP. Nah, ini contoh VLAN ya. VLAN tadi bisa dihubungkan kalau dalam satu network yang sama gitu ya, maka ID-nya sama gitu ya, di ID-nya sama, maka kita seperti membuat tunnel dengan nama VLAN 1 dengan ID misalkan di sini 32. Jadi jaringan utamanya di sini, ini jaringan virtual yang terpisah. Dan kita bisa membuat banyak virtual LAN di sini, banyak tunnel-tunnel di sini dengan ID yang berbeda, dan itu akan terpisah antara satu dengan yang lain. Yang ini yang EOIP tadi, EOIP ini proprietary-nya Mikrotik, ini konfigurasinya dipakai untuk menghubungkan dua buah interface gitu. Nanti interface-nya keduanya sama-sama di set dan ada ID-nya juga. Nah, seperti ini ilustrasinya. Jadi ini dan ini ya, keduanya harus bisa saling panggil ya. Untuk syarat EOIP ini adalah kedua titik ini kalau misalkan itu internet harus public. Jadi ini public sehingga nanti ini dan ini saling disetkan. Jadi misalkan di sini ya, remote-nya mana ya? Remote-nya berarti ini. ID-nya berapa? Tunnel ID-nya misalkan sama 5101. Nah, di sini remote ID-nya adalah IP ini, tunnelnya harus sama. Maka kalau settingnya sudah benar, maka keduanya sudah terhubung. Jadi EOIP-nya menjadi sebuah interface baru yang menghubungkan antara titik ini dan titik ini. Ini syaratnya tadi kedua IP-nya harus public untuk EOIP. Nah, ini contoh tunnel EOIP di Mikrotik. Namanya bebas, terus nanti kita set remote-nya berapa, tunnel ID-nya berapa. Oke, kita bisa buat beberapa gitu ya untuk tunnel ID. Ya, misalkan ada yang di Jogja, ada yang di Semarang, Medan, dan sebagainya, kita bisa buat. Misalkan tadi IP-nya sama-sama bisa public. Oke, termasuk di lokal pun juga kita bisa buat EOIP ya. Misalkan di wireless atau di link point to point, kita buat EOIP di networknya, terus kita bridge gitu ya. Jadi ini tunnelnya EOIP tadi, terus kita bridge dengan lokal. Jadi di sini sama sini harus bisa saling panggil, terus ketika sudah jadi ini link EOIP-nya, terus kita bridge. Bridge itu disatukan, ini dan ini disatukan sehingga ini dan ini menjadi nanti satu network yang sama. Ini contoh di wireless tadi ya, penggunanya memang banyak ya, beragam sesuai kebutuhan memang. Ini juga sama, misalkan EOIP ya, ini misalkan pusatnya di sini ya. Pusat ini bisa beberapa tunnel ya, tunnel 1 melayani ke sini, tunnel 2 sini, tunnel 3 sini ya.
sehingga kayak ini jadi switch-nya bisa dibuat seperti itu. Misalnya tunnel-tunnelnya kita bridge kan gitu ya, maka semua titik ini menjadi satu network VPN. Oke, ini juga sama tadi modelnya. Nah, selain itu ada juga protokol yang namanya point-to-point protokol ya, tunnel. Ada PPOE, ada PPTP, L2TP. Ini termasuk yang protokol point-to-point tunnel. Nah, ini kliennya bisa berupa komputer langsung ya. Kalau EOIP terus yang ini tadi itu kliennya memang harus router, karena EOIP itu proprietarinya Mikrotik. Tapi kalau misalkan kita menggunakan PPOE, P2T, PPTP gitu ya, ini kliennya bisa komputer ya, jadi komputer langsung dial ke sini bisa. Nah, pertama harus dibuat user passwordnya dulu. Password bisa punya profil, kita mau set IP-nya berapa, atau dibuat pakai DHCP atau pakai pool juga bisa. Nah, ini PPTP dan L2TP ini mirip ya, ada punya kemiripan, sama-sama menggunakan ini ya, TCP/IP port 1723 untuk PPTP dan L2TP ini. Terus ini ya prinsipnya sama ya, jadi kita create usernya, nanti user ini yang dipakai untuk mendial di sisi kliennya. Kliennya siapa? Kliennya bisa komputer, bisa misalkan router juga bisa, Mikrotik sebagai klien juga bisa. Nah, misalkan ini komputer, connect internet, nah ini misalkan L2TP servernya. Jadi ketika ini connect, maka seolah-olah ini berada di dalam networknya sini. Oke, ini PPTP L2TP tadi. Tadi L2TP dan PPTP tadi ada servernya, ada klien, misalkan server dan kliennya sama-sama router ya, bisa juga gitu ya, memungkinkan juga. Terus ada namanya PPPoE ya, point to point protokol point to point over Ethernet ya. Ini biasa dipakai untuk koneksi ya. PPPoE ini banyak dipakai untuk koneksi misalkan kayak IndiHome dan sebagainya, itu masih pakai PPPoE ya, point to point over Ethernet protokol. Atau misalkan kita connect ke wireless gitu ya, terus dialnya pakai PPPoE, jadi ini ada proses dial. Nah, untuk PPPoE ini harus bisa dijalankan ketika dia terhubung langsung ke server PPPoE nya. Jadi klien sama server itu terhubung langsung, jadi bisa melihat MAC-nya, MAC address-nya, maka dia bisa dial, baru bisa dial. Tapi kalau nggak langsung nggak bisa. Oke, nanti kliennya tinggal set ya, sama ya. Kita servernya kita buatkan user passwordnya, kita set kliennya, nanti connect-nya apa, terus user passwordnya apa, profilnya apa, nanti kita bisa set kan. Ini di sisi servernya. Nah, di sisi kliennya nanti kita set ini sesuai dengan user yang kita buatkan tadi. Seperti itu yang PPPoE. Ini beberapa contoh konfigurasinya. Oke, ini bridge control protocol bisa lewati. Terus ini ya, ini PPP multilink tadi. Jadi kita bisa buat multilink protokol juga di VPN ini. Nah, ini contoh kasus ya, misalkan buat latihan, misalkan kita mau membuat untuk yang EOIP tadi tambahan ya. EOIP tadi biasa dipakai untuk site to site VPN. Jadi kita punya banyak LAN, banyak komputer di sini, banyak komputer di remote. Nah, kedua lokasi tadi pengen jadi satu LAN yang sama. Nah, ini solusinya kita bisa menggunakan EOIP tadi. Tapi syaratnya kedua IP-nya tadi harus public. Nah, kalau yang satu public, yang satu tidak public, atau yang satu public tapi yang satunya publiknya dinamis, maka kita harus statikan dulu ya. Harus kita statikan dulu ya. Mungkin pertama ya kita bisa buat menggunakan L2TP atau PPTP, baru kita EOIP kan. Itu kalau yang PPTP atau L2TP itu tidak mengharuskan keduanya public, cukup salah satu. Tapi kalau EOIP syaratnya ya keduanya harus
saling publik. Oke. Ini contohnya seperti ini ya, misalkan internet ya. Salah satunya harus jadi PPTP server dulu. Ini PPTP client. Baru nanti EOIP-nya numpang di IP lokal ini, karena ketika sudah PPTP server dan klien ini kan sudah linknya udah terbangun nih, sudah punya IP masing-masing yang bisa saling panggil. Nah, IP ini yang dipakai untuk EOIP. Itu ya ilustrasinya. Oke, sebetulnya itu dulu ya sekilas tentang VPN, dan ada banyak sekali teknik VPN yang bisa dipelajari, termasuk misalnya di Mikrotik ada banyak protokol-protokol VPN. Ini ada sekian banyak yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan ya. Tentu masing-masing punya cara koneksi sendiri-sendiri ya, punya keterbatasan. Tapi secara umum semua VPN itu menggunakan teknologi enkripsi yang aman. Oke, terima kasih sampai di sini. Sampai ketemu di lain waktu, dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.